exciting juga. Gimana sih perkembangan Islam di sini? Bentuk apa sih masjidnya? Aci kan selalu bikin vlog kayak itu. Nggak tahu dia, Ci. Ajarin, Ci. Hah? Ajarin dia pakai jilbab. Hi. Excuse me. You wanna see teaching you how to wearing hijab? Ya? Iya, gue dikenai. Bahasa Jepangnya, Ci. Nah, dos. What you think about Islam? Islam kyo shitemasu ka? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini yang mau naik ke atas lantai ini, lantai 2. Inilah panjang banget. Jadi ini saatnya kita bikin vlog di Masjid Chami. Itu tempat rumah ibadahnya orang Muslim Islam di Tokyo. Nah, kita sebagai Muslim dan sangat exciting juga gimana sih perkembangan Islam di sini, bentuk apa sih masjidnya. Aci kan selalu bikin vlog kayak itu, tertarik dengan perkembangan Islam di berbagai dunia. Kemarin udah di Amerika, di Eropa, sekarang ini kita di Tokyo. Let's go. Berapa jauh dari sini, Ce? Sekitar 30 menitan. Oke, kita naik train. Let's go. Ini lebih ke tradisionalnya Jepang. Alright, look at that. It's nice, Ce. Lebih tradisional ya. Iya, masuk ke dalam. Foto. Di mana kita sekarang, Ce? Yoyogi Uehara. Mau ke Tokyo Chami. Oh, Masjid Tokyo Chami. jadi kalau kita mau ke Masjid Tokyo, itu berhentinya di Yogi Uehara. Yuk, kita pergi melihat Islam suasananya di sini. Mana, Ci? Oh, nih guys. Kayak di Turki kan? Kayak di Turki. Turki. Emang iya. Masjidnya kayak masjid-masjid di Turki. Oh wow, mega. Yeah, look at that. Lantai 2. Sekarang kita sudah berada di Tokyo Mosque ya, atau Tokyo Chami ya, Ce. Chami itu artinya masjid. Atau Chami nama dari Turki gitu. nama Turkinya disebut Masjid Chami. Yes. Gitu. Atau disebut juga Tokyo Mosque. Yes. Ini yang terbesar di Tokyo. Ya, yang terbesar di Tokyo. Wow, lihat nih guys, ini benar-benar seperti bangunan masjid di negara-negara mayoritas Islam ya kan. Walaupun kita tahu Masjid Tokyo atau Jepang adalah bukan Muslim mayoritas, tapi kalau kita lihat ini benar-benar Udah mau 24 tahun 24 tahun, tahun 2000-an ya. jadinya. Oh, dibikinnya. Ayo kita masuk ke dalam yuk, lihat. Naik dari atas. Hah? Boleh? Yuk kita lihat dari atas. Masuk ke dalam masjidnya dari lantai 2. Dari lantai 2 ya? Oh wow. Jadi penyelenggaraan kayak besarnya, Ci. Lantainya lihat granit. Wow, ini benar-benar stunning. Megahnya.
Emang kayak Turki. Right. Guys. Besar. Malam besar dari kampung kita. Amazing. Yuk kita sholat. Oh, itu juga bangunan masjid ya, Ci? Iya. Berarti kalau Idul Fitri Rame ya, Ci, di sini ya sholatnya? Iya, kalau di sini kadang di Akihabara juga ada masjid, tapi kecil kayak bangunan doang. Oh, kayak bangunan gitu aja. Tapi Kalau ini ini benar-benar masjid. terbesar lah, itulah intinya ya. Yuk, kita masuk. Tuh, Pulau Menitai asar. Assalamualaikum. Ini mau balik Menitan lah. Oh my God. Orang Jepang. Nih. Makanya disediain ini. Sama selendang. Jadi nggak boleh harus pakai penutup. Iya. Oh gitu, untuk non-muslim. Non-muslim boleh masuk untuk lihat Tokyo Chami. Turkish culture. Benar. Ini para turis Jepang. Hai. Ci, nggak tahu dia, Ci. Ajarin, Ci. Hah? Ajarin dia pakai jilbab. Hai. Excuse me. You wanna see teaching you how to wearing hijab? Yeah? で、これ四角で差額にしてもらって、で、その後、あれですね。Ah, そう、これで、これに I そう see. そう。そう、それの正しいのやり方です。すいません。やってみますか。 Tanya menurut dia tentang masjid, C. Tentang Islam, C. 英語できますか。少しです。Why you like this sit here? What you think about Islam? 失礼します。英語できない。 Bahasa Jepangnya, C. どうしてですか。 What you think about Islam? イスラム教をしてますか。してはいます。ああ、そうです。私も日本人の友達もいたんですけど、トルキーのなんかイスラム教好きじゃないけどアーキテクトが好きということも言ってますね。なんかこれはトルコのインスパラトルでこれは見たいの綺麗な。 Tanya dia gimana menurut dia orang melihat orang pakai hijab. なんかもしムスリム最近外国人日本いっぱい来たんじゃないですか。 Gimana menurutnya? どう思いますか。大丈夫ですか。別に。全然いい。なんかむしろ来てくれた方が嬉しい。ありがとうございます。なんかあんまりまあ日本も知ってもらえるから、それで観光をしてくれると嬉しいというか。ありがとうございます。すいません。どうぞ。ありがとうございます。すいません。 Arigato. Gozaimasu. Orang Jepang ya? Terus apa katanya, Ci? Nanti aja nggak tahu translate-nya loh. Jadi itu namanya nggak tahu tentang Islam, cuman suko sama budaya. Bahasa Indonesia, please. Oh iya. Jadi mereka bilang mereka kurang nggak terlalu tahu, mungkin mereka cuma tertarik sama arsitekturnya gitu. Satu yang interested gitu. Terus gimana tentang hijab tadi? Orang berhijab
kota mereka sih biasa aja, malahan mereka pengen orang yang punya kultur lain dari mereka tuh datang ke negara mereka. Jepang gitu. Oh, berarti mereka senang dengan keberagaman gitu ya. Sebenarnya walaupun mereka sebenarnya malu ya, tipe orang yang malu untuk berinteraksi, tapi mereka sebenarnya Open gitu. Open. Mau itu Islam, mau apalah, datang. Oke lah berbaur gitu ya. Mau mantap. Iya sih, orang Jepang nggak terlalu mempedulikan perbedaan dengan orang lain kan. Mereka malah lebih senang ya, lebih tertarik. Yuk, kita lihat masjidnya. Kasih donation nih, Ci. Ada uang cash ini, Cik ganti. Nah, ini daerah luarnya, guys. Oh, ini nih. Antarannya di bawah juga ada nih. Memang di-manage oleh Turki. Nah, dulu ada penjahit ini nih, kalau celana saya bocor, jahitnya pakai ini nih. Zaman Jepang. Banyak turis juga sini. Wow, lengkap manajemennya, guys. Ada apa, tempat diskusi, nggak hanya sekedar masjid aja, tapi pengurusannya jelas juga. Wis, modern. Ada bisnisnya juga di bawah. Lebih ke Turki, produk-produk Turki di sini. Do you know where is the wudu? Mohon duduk untuk buang air, dilarang berdiri. Itu banyak orang Indonesia di sini. Ada bahasa Indonesianya.
Orang Jepang yang ini. Orang Jepang loh, Ci. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Jadi kami semua ditonton sama orang-orang Jepang sih, guys. Nih, itu para Jepang, mereka nonton. Tuh. Ya, Ci. Nih, kayaknya mualaf beliau nih. Hai. Dah. Jadi menarik banget ya kalau kita lihat orang Jepang itu bagi mereka sesuatu hal yang menarik untuk mereka lihat. Kita ditonton sholat di sini. Ya kan, yang tadi itu semuanya orang Jepang kan yang nonton. Tuh. Jadi kita pergi ke tempat mereka, ke kuil mereka, lihat, dan mereka juga pergi ke masjid di sini. Karena di Eropa pun jarang orang lokal yang pergi ke tempat peribadahan kayak Islam gitu. Jadi menurut Aci ini memang suatu hal yang positif banget. Bagaimana ketertarikan mereka dengan agama Islam. So, oke, tadi kita nanya sama orang Jepang tentang penasaran mereka dan bagaimana mereka senangnya diajari sama Cici pakai hijab. Nah, tak tanya sama Cici nih, selama ini yang Cici tahu kan Cici di Jepang pakai hijab ya, udah lama banget ya kan. Gimana? Sebagai seorang muslimah di Tokyo. Jepang semakin kesini semakin terbuka sama budaya baru, jadi mereka juga nggak juga mau menyesuaikan juga, sehingga kalau dulu waktu awal-awal emang susah, apalagi halal food itu susah banget dicari, tapi sekarang halal food ada di mana-mana dijualnya karena banyak komuniti muslim di sini, semakin kesini. Terus kalau untuk sholat, masjid juga udah beberapa banyak di Tokyo juga, jadi nggak terlalu sulit menjadi muslim di Jepang. Terus bagaimana? Terutama Tokyo ya. Tokyo. Terus gimana di lingkungan pekerjaan atau pertemanan? Jangan pakai hijab. Bagaimana teman-teman orang Jepang atau kolega-kolega orang Jepang menanggapinya? Mereka nggak masalah sih. Cuman kalau tempat kerja mereka punya aturan sendiri, jadi kalau kamu mau buka jilbabnya untuk kerja, kamu harus buka gitu. Mau nggak mau harus buka. Kalau ada ketentuannya. Ada ketentuannya. Tapi tempat Ci nggak kan? Tempat Ci tanya nggak boleh pakai jilbab. Tapi Ci tanya Ci pengen pakai jilbab kerja, tapi mereka bilang seragam belum ada pakai jilbab. Ya udah, hormati aja. Oh, jadi Ci kerja belum pakai hijab, jilbab. belum dibolehin gitu. Tapi kalau di luar pakai jilbab. Gitu. Oh, Ci pikir Ci kerja pakai hijab? Enggak pakai jilbab. Mereka punya seragam sering. Jadi Emang aturannya banyak kayak gitu ya? Mungkin perusahaan Ci ya rata-rata orang Jepang, orang asing itu sedikit banget. Mungkin kalau multi internasional company
mereka bolehin. Ada teman kok kalau kayak perusahaannya internasional mereka open untuk pakai jilbab. Tapi kalau perusahaan Jepang belum. Semuanya kecuali kerjanya caregiver, perawat lansia atau kerjanya di bagian pabrik mungkin bisa karena nggak Bisa. terlihat nggak berinteraksi dengan orang lain. Dengan kolega lainnya. Oh, berarti di dunia profesional belum begitu terbuka ya tentang Kecuali hijab. perusahaannya base internasional. Kalau Base- kalau perusahaan belum. Mudah-mudahan lah suatu saat sih boleh. Semua. Tapi ya bagaimanapun karir masih di sana dulu ya. Nggak apa sih, tergantung dari masing-masing. Ada juga yang kerjanya yang cari berjilbab. Kalau Ci sih belum ya menjalani seperti apa adanya aja. Aja dulu. Alright. Tapi kalau di teman-teman nggak ada ya, Enggak. Mereka open. open semuanya. Di lingkungan Ci yang nggak tahu yang kayak. Nggak pernah kena diskriminasi beli suatu barang karena pakai hijab atau apa? Lebih ke ras sih, bukan hijabnya. Lebih ke ras. Oh, lebih mereka Ya. cenderungnya ke ras gitu. Iya. Karena Asia Selatan atau apa gitu. Bukan orang Jepang. Kadang kalau misalnya itu tertentu juga. Kalau cari rumah kadang kalau orang asing nggak diterima harus orang Jepang gitu. Ada lingkungan seperti itu. Ada lingkungan seperti itunya. Bukan karena kepercayaan atau Karena apa, bukan. percaya. Tapi lebih ke karena bukan orang Jepang gitu intinya ya. Iya. Gitu. Tuh guys, sedikit informasi. Oke lah, kalau gitu kita balik dulu ya. Alright, guys, itulah perjalanan kita di masjid terbesar di Tokyo. Alhamdulillah sih, mungkin bukan perfect dengan lingkungan di Jepang sebagai muslim, mungkin belum. Tapi alhamdulillahnya ya perkembangan tidak ada di stop atau dicegah atau segala macam gitu kan. Yang penting setiap muslim di sini ada tempat selagi mau mencari untuk tempat beribadah itu ada disediakan gitu. Dan ya semoga sampai ke selanjutnya tak ada permasalahan. Bagaimana dengan orang lokal juga bisa mengerti open ya, kayaknya orang lokal lumayan open juga di sini. Mungkin nggak semuanya, kita nggak tahu juga, namanya juga manusia ya kan, tapi minimal dengan kemegahan masjid ini kita bisa lihat ada orang Jepang pun mereka ikut melihat aktivitas umat Islam di dalam masjid dan sesuatu ya kan. So thank you so much for watching. Waktunya kita balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Goodbye Tokyo. 3 hari di Tokyo, ngabisin waktu sama ponakan, terbang ke Indonesia guys. So vlog saya di Indonesia mungkin lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga, dengan istri, dan jadi nggak ada di videoin. So mungkin kalian akan banyak, oh kenapa nggak ke sana, mungkin saya ke sana cuma nggak di videoin aja. Kenapa nggak ketemu ini DJD, mungkin ketemu, mungkin saja cuman nggak di videoin. Alright guys, so waktunya balik ke tanah air. Salah satu tempat favorit saya guys. Toilet the best in the world. Yang terbaik di dunia. Ada ini pakai mesin semua. Volume, ada musik juga. Tadi saya kirim ke Sikal. Terpangap-pangap lah dia. Emang ya the best lah toilet di Jepang. Tuh guys, akhirnya saya naik Airbus 380 lagi, yang 2 lantai, kalau nggak salah yang di atas itu suite, terus yang bisnis dan pokoknya upper class lah, first class. Right,
kita lihat gimana bentuknya. Tapi saya nggak suka pesawat yang besar, soalnya boardingnya lama banget. Ya, inilah sesi traveling saya dulu untuk traveling beberapa negara. Nanti kita sambung lagi dalam tahun ini. Cuma untuk kali ini saya balik ke tanah air sana karena saya kangen sekali dengan tanah air. Tapi mungkin yang saya videoin, saya mau quality time dengan keluarga, dengan orang-orang terdekat. Bukan berarti seperti saya bilang tadi, bukan berarti kami nggak ketemuan dan nggak habiskan waktu, mungkin nggak di videoin aja karena setiap saat saya udah traveling video-video dari saya mau menghabiskan waktu dengan orang-orang terdekat tanpa ada beban lah gitu. So, tapi setelah itu saya akan kembali lagi traveling ke mudah-mudahan ke Indonesia untuk traveling. Sendiri atau ada teman atau apa nggak tahu, saya terbuka tapi kan nggak semuanya kayak Yun atau keluarga, nggak mungkin semuanya. Kita pergi ke Singapore, ke Bali, and then finish. Okay, thank you. Each passenger. Red carpet. Morning. 46H. Last week, right? Oh my god, this is the trading. Am I alright just saying like this? Gedungnya. Hi. Oh, thank you. Dua tingkat, jadi di atas ada satu lagi. Tapi manusianya banyak banget. Dan ada yang kosong. Ini satu baris 3 gede-gede, banyak space-nya, dan di tengahnya 4. Jadi satu baris ini 10, 3, 4, ini 3. Nah, ini yang mau naik ke atas lantai ini, lantai 2. Inilah panjang banget. Store your luggage under the seat in front of you or in the overhead compartments. The best and secured with an infant seat belt.